Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bapak Bambang Brojonegoro selaku Menristek dan juga Kepala Badan Riset Nasional. Kita kembali lagi, Pak Bambang, masih bersama kami, Pak? Ya, oke. Ya, Pak Bambang, ini kalau kita lihat sebenarnya kan banyak orang kemudian sudah mulai berbicara tentang vaksin kalau kita menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Dika. Sebenarnya kan tidak sehari dua hari, sebulan dua bulan kemudian vaksin bisa ditemukan, betul tidak Pak? Dan kabarnya juga ini akan menjadi vaksin khusus karena disesuaikan juga dengan gen orang Indonesia. Apa betul seperti itu, Pak Bambang? Ya, pertama tentunya kita tahu bahwa menemukan vaksin itu adalah sesuatu yang tidak mudah dan tidak mungkin dalam waktu singkat. Dan juga yang harus diantisipasi, ada beberapa jenis penyakit menular, misalnya HIV atau yang ada di Indonesia yaitu demam berdarah, yang sampai hari ini tidak ada vaksinnya. Ya. Sehingga memang kemampuan kita berhadapan dengan COVID-19 itu ditentukan oleh dua sebenarnya, vaksin atau obat. Kalau vaksin itu diberikan kepada orang yang sehat supaya tidak terkena COVID, sedangkan obat diberikan kepada orang yang sudah terinfeksi COVID untuk mendapatkan penyembuhan. Nah, kalau kasus yang HIV maupun yang demam berdarah, memang vaksinnya tidak ada, tapi obat atau terapinya kebetulan sudah ada. Ya, sehingga kalau ada orang yang terkena, masih ada cara untuk menanganinya untuk nyawanya terselamatkan. Nah, untuk COVID ini tentunya juga tidak mudah, mengingat strain virus yang ada saat ini di dunia ternyata punya beberapa pengelompokan. Kebetulan lembaga Eijkman dan Universitas Airlangga sudah menyampaikan analisa gen, yaitu whole genome sequencing. Di dalam whole genome sequencing yang dikirimkan dari Eijkman dan Airlangga tersebut, ternyata yang dari Indonesia itu yang dikirim ada 9, satu itu masuk kategori G. Jadi ada 3 kategori utama di dalam strain virus COVID-19, yaitu S, G, dan V. Ya. Kemudian ada satu lagi kelompok namanya others, lain-lain. Nah, dari yang dikirim Indonesia 9, posisi saat ini 8 masuk others, lain-lain, 1 yang masuk G. Jadi yang 1 itu mungkin imported case dari mungkin luar Asia. Sedangkan yang others itu memang lebih dekat kepada virus yang beredar di Asia Selatan maupun Asia Timur. Jadi memang untuk vaksinnya sendiri, selain nanti butuh uji klinis terhadap manusia yang butuh waktu lama, dan mungkin manusia juga butuh banyak yang harus diuji. Satu hal lagi adalah apakah nantinya vaksin yang dihasilkan bisa berlaku untuk semua jenis COVID atau spesifik untuk COVID jenis tertentu. Ya, ini tentunya masih perjalanan panjang, masih pertanyaan ilmiah yang saya yakin masih didiskusikan secara intensif oleh para peneliti vaksin. Baik, berarti memang ada pengelompokan dan ini juga harus benar-benar risetnya sangat matang ya Pak ya. Nah, untuk obat sendiri Pak, apakah ada juga penelitian yang akan nantinya obat ini memang dikelompokkan untuk menangani virus dengan jenis A, B, C, D atau yang tadi Bapak sebutkan. Nah, ini bagaimana? Apakah sudah ada, kalau kita lihat kan jumlah yang sembuh juga sudah ribuan orang. Selama ini penanganannya seperti apa dan apakah nanti akan dibuat formula sendiri untuk obat yang akan ditangani untuk pasien-pasien dengan jenis-jenis virus yang berbeda? Ya, sejauh yang saya tahu, Kementerian Kesehatan sebagai lead-nya untuk penanganan pasien itu selalu mencoba obat-obatan yang sudah direkomendasikan sebagai obat yang bisa menolong pasien COVID-19 dari berbagai negara. Ya, sehingga muncullah nama-nama seperti Avigan, Tamiflu, klorokin, hidroksiklorokin. Nah, terakhir Remdesivir misalkan. Nah, tentunya obat-obat ini perlu clinical trial di Indonesia, karena bisa saja dia efektif untuk pasien COVID di suatu negara, tapi barangkali belum tentu cocok dengan pasien COVID di Indonesia, atau dia cocok untuk pasien dengan kondisi tertentu yang barangkali berbeda dengan pasien yang kondisinya kebetulan membutuhkan obat tersebut di Indonesia. Karena itulah clinical trial itu selalu dijalankan untuk memastikan
obat mana yang kira-kira bisa menjadi kandidat. Tetapi yang pasti sampai hari ini belum ada obat spesifik COVID-19 yang sudah ditemukan. Yang ada adalah lebih kepada penggunaan obat malaria, misalkan kayak klorokin, ya, untuk membantu recovery atau penyembuhan dari pasien COVID-19. Tapi riset untuk mendapatkan obat yang spesifik COVID itu sendiri masih berlangsung. Ya, Pak Bambang, ini kabarnya besok tanggal 20 akan ada launching dari inovasi-inovasi yang sudah ada. Boleh dijelaskan seperti apa, Pak? Ya, kebetulan atau insya Allah besok tanggal 20 bertepatan juga dengan Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional, kami berencana untuk meluncing produk-produk inovasi Indonesia yang terkait COVID-19. Jadi besok itu akan di-launching secara resmi karena produk-produknya sudah terkategori lolos uji ya untuk menjadi produk dari Kementerian Kesehatan dan juga sudah masuk dalam tahap produksi ya. Dan apa saja besok yang di-launching? Tentunya beberapa 5 jenis ventilator, kemudian ada rapid test, kemudian ada PCR test kit, kemudian juga ada mobile BSL-2 ya, laboratorium standar biosafety lab 2 tapi yang mobile bisa pindah-pindah sesuai kebutuhan. Kemudian juga penggunaan kecerdasan buatan artificial intelligence untuk mendiagnosa atau men-screening pasien COVID-19 dan ditambah dengan beberapa dukungan untuk alat kesehatan, misalkan robot untuk melayani pasien yang bisa mengurangi interaksi antara tenaga kesehatan dengan pasien. Demikian juga ada peralatan untuk mensterilkan ruangan dengan berbasis lampu ultraviolet. Ya, itu beberapa contoh produk yang besok akan diluncurkan. Dan berarti ini akan diproduksi secara massal juga, Pak Bambang? Ya, betul. Diproduksi secara massal, tapi tentunya sesuai dengan kebutuhan. Baik, ini mungkin terakhir nih, harapan dari seorang Menristek setelah launching, kira-kira apa yang akan, apakah bisa berdampak besar dan juga bisa mengurangi tersebarnya dampak dari pandemi COVID ini, Pak? Ya, tentunya ada 2 harapan yang saya inginkan dari launching besok itu. Yang pertama adalah kita berharap agar alat kesehatan maupun nantinya obat yang dihasilkan dari penelitian ini benar-benar bisa bermanfaat untuk penanganan COVID-19, baik untuk mencegah penyebarannya maupun untuk tentunya memberikan kesembuhan bagi yang terkena. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah kami menginginkan momentum besok itu menjadi awal dari kesungguhan baik inovator Indonesia maupun masyarakat industri di Indonesia untuk mulai membangun yang namanya industri alat kesehatan dan industri bahan baku obat yang selama ini 90% lebih tergantung impor. Ya. Sehingga kita praktis tidak punya kedaulatan di dalam kedua bidang tersebut dan sebagai akibatnya kita selalu kerjanya membeli ya, atau mengimpor karena memang tidak pernah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan munculnya confidence dari kemampuan membuat beberapa inovasi produk tadi, ke depannya tentunya alat kesehatannya tidak hanya ventilator atau test kit, kita harapkan nanti makin banyak alat kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia itu bisa dihasilkan oleh putra-putri bangsa sendiri. Ya, tidak tergantung lagi pada impor, tapi berdaya guna di negeri sendiri. Semoga Mandiri, sukses terus ya, Pak Bambang. Saya terus terima kasih sudah berbagi informasi bersama kita dan sukses juga untuk acara launchingnya besok. Terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.